Halo, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Saya senang terus boleh menjumpai saudara-saudara. Saya harap saudara pun menikmati podcast ini. Dan bila ada tanggapan, masukan, silakan mengontak dan menghubungi saya. Dan saya senang berbagi dan sharing pengalaman bersama-sama. Khususnya ketika kita bicarakan tentang pelayanan mimbar atau berkhotbah. Karena memang berkhotbah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi seorang pemimpin rohani, terutama mereka yang terjun dalam bidang pengembalaan. Namun mereka juga siapapun yang terlibat dalam pelayanan seperti menjadi dosen, menjadi seorang guru, atau seorang pelayan, konselor, profesional, bukan tidak mungkin dan bahkan sering mereka juga diundang berkhotbah. Jadi ini satu pelajaran yang sungguh akan berharga buat saudara-saudara. Jika saudara menikmati podcast ini, tentu kami sangat senang bisa menolong dalam meningkatkan kemampuan dalam pelayanan mimbar saudara-saudara. Nah, hari ini secara khusus kita tiba di mulai membahas hal-hal yang teknis sehubungan dengan khotbah. Bila di bagian-bagian awal dalam podcast ini lebih kepada bagaimana saudara memahami khotbah dan bentuk-bentuknya dan filosofinya, maka sekarang saya mau mengajak saudara masuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan teknis. Maka topik kali ini saya akan membahas tentang khotbah ekspositori atau eksposisi. Kita tahu bahwa bagi yang belajar homiletika dan bagi yang belajar ilmu berkhotbah, kita tahu ada berapa bentuk-bentuk khotbah. Khotbah yang disebut dengan khotbah ekspositori, khotbah tekstual yang memakai satu atau hanya 2 ayat, atau khotbah topikal yang memakai tema lalu mengambil beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab untuk menopang daripada tema. Lalu ada khotbah yang disebut sekarang lagi populer, khotbah naratif, memakai cerita-cerita suci dari Alkitab untuk diuraikan, dijelaskan di dalam pelayanan mimbar. Itu yang disebut khotbah naratif. Sekarang kita khusus membahas tentang ekspositori dan eksposisi. Nah, saya sering mendapatkan beberapa literatur, misalnya seperti Haddon Robinson dalam bukunya tentang khotbah yang sudah diterjemahkan oleh Andy Offset. Dia menjelaskan bahwa khotbah yang benar, bentuk khotbah yang benar adalah khotbah ekspositori. Ya, dia mengatakan the type of preaching the best carries the force of divine authority is expository preaching. Saya terjemahkan, tipe khotbah terbaik yang membawa kekuatan otoritas ilahi adalah khotbah ekspositori. Nah, beliau sangat-sangat fanatik terhadap khotbah ekspositori. Begitu pula beberapa orang-orang yang sangat mendukung konsep ini. Misalnya Osborne yang sangat terkenal dengan buku hermeneutikanya juga sangat menekankan pentingnya khotbah ekspositori. Kemudian beberapa tokoh yang di Amerika buku-bukunya sangat terkenal seperti George Wood juga menekankan hal yang sama. Atau Bowman, buku-bukunya sangat terkenal yang saya miliki, mereka sangat menekankan kata bentuk khotbah yang benar dan terbaik adalah ekspositori. Tetapi benarkah demikian? Nah, saya setuju dengan prinsip daripada Bapak Haddon Robinson dan teman-temannya bahwa khotbah itu haruslah ekspositori, karena kata ekspositori itu dari kata expose, exponere.
artinya menafsirkan, membuat menjadi jelas atau menerangkan. Jadi ketika kita membaca teks, haruslah kita membuat teks yang kita baca dari firman Tuhan itu menjadi jelas, diterangkan sehingga jemaat mengerti. Lalu jemaat mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Dari definisi saya setuju ekspositori, tetapi apakah harus berbentuk ekspositori? Karena bentuk ekspositori artinya dia tidak boleh memakai tematis, misalnya khotbah doktrin atau khotbah satu ayat untuk menjelaskan itu. Apakah tidak boleh orang berkhotbah tematis? Nah, ini yang saya berbeda pandangan dengan Bapak Haddon Robinson. Saya menyetujui setiap khotbah harus berdasarkan pada teks, dan teks yang dibaca harus dijelaskan, eksposisi. Tetapi tidak harus berbentuk ekspositori. Jadi itu bedanya. Artinya apa? Tidak semata-mata misalnya kalau kita berkhotbah dari kitab Roma, misalnya Roma pasal 1 paragraf saja atau 1 pasal saja dan itu dijelaskan. Bisa jadi kita khotbah doktrin juga, bisa jadi kita khotbah tentang pengajaran suatu topik, tetapi setiap kali membaca Alkitab, ayat Alkitab itu harus dieksposisi maknanya. Karena untuk menjelaskan dan mendapatkan makna, maka teks bukan sekedar dibaca untuk menopang pemikiran mengkhotbah. Bukan begitu khotbah. Khotbah tetap setia kepada teks. Teksnya yang mengeluarkan maknanya. Dan kita menyusunnya mungkin dalam bentuk tematis, topikal atau namanya. Jadi sepanjang dia dieksposisi, saya rasa itu tidak masalah. Jadi kita bukan terjebak kepada bentuk ekspositori, tetapi kesetiaan kita mengeksposisi teks. Setiap kali teks Alkitab itu kita baca dan kita presentasikan di depan jemaat. Misalnya ketika kita membaca berkhotbah tentang anger atau kemarahan, maka misalnya kita bisa menyusun secara topikal apa definisi kemarahan dan mengapa tidak boleh marah dan apa akibatnya dan bagaimana mengekspresikan kemarahan. Tapi ketika bagian-bagian itu kita ambil ayat, maka ayat itu harus terekspos. Dia yang harus menjelaskan makna teks itu, bukan kita memasukkan ide kita lalu kita meminjam teks untuk menopang apa yang kita katakan. Itu berbeda, namanya eisegesis, artinya memasukkan pandangan kita. Jadi saya dalam bagian ini mau menjelaskan, nah bagaimana cara melakukan eksposisi yang baik. Tentu kalau kita belajar Alkitab, belajar homiletika, maka kita diminta untuk mempelajari apa makna teks lewat kajian-kajian hermeneutika. Makanya kalau saudara mau menjadi seorang pengkhotbah harus terlebih dahulu belajar pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, belajar Alkitab intinya. Yang langkah kedua adalah belajar ilmu teknik menafsir atau melakukan hermeneutika, menafsir Alkitab itu. Nah, setelah menafsir baru kita masuk kepada level ketiga, yaitu bagaimana mempresentasikan hasil tafsiran itu yang kita sebut dengan khotbah atau homiletika. Jadi ada 3 proses yang kita akan lalui. Nah, oleh sebab itu, karena kita sudah tahu daripada definisi ini, maafkan saya. Lalu saya ingin mengajak saudara bagaimana melakukan eksposisi firman Tuhan dengan baik. Yang pertama, cara kita melakukan eksposisi firman Tuhan yang baik adalah bahwa kita harus tetap setia kepada teks itu sendiri, ya. Jadi kita harus setia kepada teksnya.
Yang dimaksudkan itu adalah misalnya kita mengikuti kaidah eksposisi yang memiliki integritas, di mana teks diuraikan lewat kajian latar belakang historis, sejarah, gramatika, dan literatur, dan latar belakang budaya di sekitar Perjanjian Lama dan Baru. Jadi teks itu digumuli, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan teks harus dieksposisi, maka kita harus bagaimana mengangkat makna teks menjadi makna khotbah. Pak Benny Solihin, teman baik saya, dia mengatakan dalam bukunya, penting saudara menemukan dulu amanat teks, lalu jadikanlah amanat khotbah. AT menjadi AK. Saya setuju dengan pandangan itu, karena mereka umumnya para pengkhotbah harus seperti itu. Amanat teks itu harus dijadikan amanat khotbah. Karena jelas bahwa keberadaan situasi di teks Alkitab bersifat partikularis, artinya bersifat khusus. Dan sekarang dibawa ke bersifat kebenaran abadi. Ya. Kemudian eksposisi juga berbicara tentang aplikasi. Jadi ketika kita mengatakan saya mengeksposisi, bagaimana saudara sedang memikirkan apa makna itu bagi jemaat. Ya, itu dia. Nah, karena tanpa penerapan, maka khotbah kehilangan maknanya. Untuk apa berkhotbah? Kalau hanya sekedar menyajikan kajian-kajian daripada studi Alkitab, itu hermeneutika. Tapi homiletika artinya diterapkan. Jadi kita tidak terjebak, sebagai kesimpulannya, kita tidak terjebak kepada bentuk ekspositori, tetapi yang kita harus setia sebagai pengkhotbah adalah setiap kali teks kita bahas haruslah dieksposisi, dijelaskan maknanya, diuraikan, diterangkan, sehingga ketika diterangkan lalu diambil prinsip kebenarannya, lalu diterapkan dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Itulah yang disebut eksposisi. Jadi jangan terjebak kepada istilah harus ekspositori, tidak boleh topikal, tidak boleh naratif, tidak boleh tekstual. Semua bentuk khotbah tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita membaca teks, kita tidak mengeksposnya, tidak menjelaskannya, tetapi justru malah memasukkan makna atas teks itu. Nah, itulah yang tidak dibenarkan di dalam berkhotbah. Nah, kiranya saudara mengerti maksud daripada kata ekspositori dan eksposisi. Khotbah berbicara tentang bagaimana mengekspos, menerangkan, menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.